هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا آمين يا رب العالمين. Segala nikmat yang Allah berikan, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas iman, nikmat waktu luang yang kita gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya dengan jalan menuntut ilmu ya. Di sini yang kita pelajari adalah bahasa yang paling mulia dari antara bahasa-bahasa yang lainnya, yakni bahasa Arab. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada yang mau ditanyakan? Tadi sepertinya ada yang mau bertanya ya. India itu jamak taksir gitu tadi. Jamak taksir. Kalau jamak taksir itu sifatnya ada yang kiasi, ada yang simai, ya. Ya Kalau sih sim, Simai. Apa lagi tuh Ustazah? Kenapa? Kenta? Ya si Simai. Simai. Heeh. Mm. Simai dan kiasi. Ya. Jadi simai, kalau latihnya begini. Simai dari kata sama yasma'u, ya Belum simai. terlihat share screen-nya Ustazah belum terlihat. Oh, Share belum ya. screen-nya belum terlihat ya. Oh, ya, ya sebentar. Jadi kalau simai itu mendengarkan dari orang Arab bilang. Kalau kiasi, nah itu bisa dikiaskan, ya. Ada di situ sighah muntahal jumu. Nanti insya Allah kita akan pelajari ya. Seperti contohnya masjidun. Nah itu sighah muntahal jumu. Ada wazannya. Wazannya bisa dikiaskan. Masa jidu. Masjidun, masa jidu. Kemudian apa namanya? Satu lagi itu yang apa miftahun ya, mafailu itu juga termasuk dari kiasi. Nah kalau simai ini contohnya misalnya kata kolamun, jamaknya apa? Kolamu. Jamaknya apa? Aklamun, ya Oh, jamaknya aklamun. Nah ini termasuk yang dia adalah si mai, ya. Terus kalau tadi itu yang kiasinya misalnya masjidun, masjidun. Nah, ini jidu, masa jidu. Nah, ini dari sighah muntahal jumu wazannya mafa'ilu. Iya, ada memang beberapa wazan ya dari ini. Kemarin di kelas ini apa kelas apa ya? Yang itu sighah muntahal jumu wazannya itu kalau nggak salah sekitar ada 8. 28 ya. Ya. Nah itu. Nah itu untuk wazan-wazan yang untuk jamak Jamak taksir. taksir ya, untuk jamak taksir. Kemudian contohnya lagi madrasatun. Mana ya nulisnya? Ini ya. Madrasatun. Apa jamaknya? Mudarosatun Ada risu. dari Madarisu.
Ya Madaris. ini. Nah, kalau sigah muntahal jumu seperti ini, wajannya mafailu, mafailu itu ya. Itu dia tidak boleh bertanwin ya. Kenapa? Ya, karena memang kaidahnya seperti itu. Nanti dia termasuk isim-isim yang tidak bertanwin atau ismul ladzi la yansorif. Nah, kalau yang simai ini tergantung ya. Kalau simak itu kebanyakan dia yang bertanwin ya, kolamun akolamun, terus misalnya kitabun kutubun ya, terus kemudian maktabun maka tibu, oh maka tibu, kalau maktabun ini dia nanti yang seperti ini mafailu sigoh muntahal jumu, itu untuk jamak taksir ya. Intinya nanti mengalir aja untuk jamak taksir, jangan terlalu dipusingkan ya, karena kalau yang jamak taksir yang sifatnya simai kita bisa melihat ke kamus. Ya, adapun nanti yang kiasi juga sama. Ya, biasanya di dalam kamus tersebut ya, kamus Almani atau kamus fisik itu Al-Munawir. Nah, itu biasanya dia juga ada ininya, keterangannya atau penjelasannya. Baik, gitu ya. Kemarin kita sampai ini ya, sampai komisan, sampai latihan di sini. Betul, Kalau Mahat. Kemarin 3, Halaman berapa? halaman 76 deh Ustazah, mungkin 77 apa 75 ya? Oh iya ya, sebentar. Kemarin 3 Ustazah. 76 belum selesai. Baik. Dars 13 ya? Ini yang mana? Ini ya. Oh iya, ini. Baik. Ikro Yang- belum pindah Ustazah itunya apa share screen-nya belum pindah. Hmm? Belum itu pindah. masalah cuma Oh, jaringan kali ya, sebentar. Belum hilang ya? Hilang. Oh, kayaknya sebentar. awilu Ikro. Oh, terpental kayaknya. Ini berapa kodenya? 8606 ya? Iya. 6 Ustazah. Bentar. Nggak mati tuh listriknya. Apa diulang lagi saja? Bentar. Intadiri. Di kelas ada das berapanya nggak sih? Coba. Saya kehilangan segitu. Das. Sudah ada belum screen-nya? Belum. Oh iya, masih. Belum dikohaskan, tolong. Yuyun. Yuyun. Dia nggak standby ini. Yuyun. Ya Oh, udah, sudah. tadi ganti mahkota dulu jadi lupa. Mahkota. Ini ya. Taib. Kita langsung lanjutkan ya. Siapa tadi yang apa bilang apa yang Ya, Ikro misal Suma, Hawil, Jamalun. Oh, iya. sama Iya, kita kalimat lanjut ke latihan ini ya. Salisan. Iqra'il misala summa hawilal jumala al-atiyata misluha. Nah, di sini contohnya Iqra' bacalah. Contoh di bawah ini kemudian rubahlah atau jadikanlah jumlahnya seperti yang tertera ya. Zainabu kharajat minal fasli. Nah, kita lihat di sini Zainabu ya. Kalau ada bentuk kalimat seperti ini, maka di sini disebut jumlah ismiyah ya, karena diawali oleh isim Zainab. Nah, kata Zainabu di sini mengapa dia tidak bertanwin? Karena termasuk dari isim ghairu munsharif. Zainabu kharajat. Nah, sehingga khabarnya di sini bentuknya jumlah fi'liyah
maka menyesuaikan ya. Fiil yang digunakan adalah fiil untuk mufrad muannas. Karena Zainab di sini satu, maka fiilnya tasrifan yang keempat hiya. Hiya kharajat. Nah, seperti itu. Kharajat, terus kemudian di sini ada huruf jar min, kemudian iltiqa'u sakinain sehingga nunnya diharokati fathah. Minal fasli. Isim setelah huruf jar ya namanya isim majrur, dia wajib kasroh. Zainab telah keluar dari kelas. Kemudian kita lihat di sini, nah ya, kita rubah di sini mubtada'nya itu terdiri dari jamak ya, yang mana di sini jamaknya adalah jamak mu'anas. Artinya pelakunya lebih dari satu. Ya, Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Ini semuanya sama, isim ghairu munsharif. Kebanyakan nama wanita itu tergolong dari isim yang tidak bertanwin, kecuali dia nama yang terdiri dari 3 huruf seperti Hindun ya. Hindun itu baru dia bertanwin karena terdiri dari 3 huruf dan huruf keduanya atau di tengahnya dia adalah sukun. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu, karena di sini khabarnya merupakan jamak ya, jamak muannas, maka mubtada'nya merupakan jamak muannas sehingga khabarnya juga harus menyesuaikan. Sehingga tasrifan yang digunakan untuk fiilnya adalah tasrifan yang ke-6 ya, kharajat, kharajata, kharajna. Nah, di sini kita memakainya kharajna. Minal fasli. Adapun minal fasli ini tetap ya seperti yang di jumlah mufradnya. Jadi kesimpulannya yang pertama ini adalah jumlah dalam bentuk mufradnya ya, jumlah ismiyah bentuknya mufrad, mubtada'nya mufrad. Kemudian yang kedua ini jumlah ismiyah yang mubtada'nya berupa jamak muannas. Ila huna fahintun, sampai sini bisa dipahami? Songo. Ya, silakan yang pertama. Mana? Al-mudarrisatu zahabata ilal fasli. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Coba diulang yang pertama. Al-mudarrisatu zahabata ilal Nah, fasli. di sini bukan zahabata tapi zahabat. Dirubah yang kedua dirubah jadi al-mudarrisatu Mm-mm. zahabat ilal fasli. Zahab apa? Zahabat. Kalau zahabat kan untuk satu orang. Bukan pakai jadi ini mudarisatunya ini ya, Afwan Ustaz ya. Bukan batna ya, zahabna. Dari satu gini ya. Kemudian fiilnya juga mengikuti karena mudarisnya ini jamak ya, jamak muannas salim. Al mudarrisatu zahabna. Oh iya. Ya, ngikutin. Karena ini bentuknya adalah jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah itu apa isimnya? Ya, jumlah ismiyah karena diawali dengan isim ya. Masih ingat kaidah jumlah ismiyah, mubtada dan khabar? Masih ingat, Umahat? Tolong. Ya, mubtadanya harus berupa apa? Itu apa? Alif yang beralif lam. Iya, apa itu namanya? Ma'rifah. Ma'rifah ya. Baik, ahsantun, barakallahu fiik. Nah, ya. Ibu guru telah pergi ke kelas. Nah, para ibu guru telah pergi ke kelas. Naam. Lanjut. Asanian.
Ya. Silahkan. Udah bisa nih. Taufan. Libatul jadi jasad fil fasli. Coba agak didekatkan, Ukti Ica, suaranya. Atol 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 jadi datu jalasat fil fasli. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Nah, jamaknya Tolibatu panjang mbaknya. atolibatul jadi datu jalan. Nah, sini jadi datu di situ kita memakainya kemarin kita udah belajar ya. Di sini jamak taksir yang dipakai untuk al-jadidatu apa? Coba dibuka kitabnya. Jundun. Ahsan. Apa Ukti Ica? At-talibatu jundun. Jududu. Jududu. Ya. At-talibatul jududu. Jalasna Jalasna Ahsan. fil fasli. Artinya siswa baru Para murid. kelas. Ya, siswa yang baru itu ada di kelas. Para siswi yang baru itu ada di kelas 6. Baik, lanjut berikutnya. Ya, sudah. Ya, Safafon. Bintu Muhammadun zahabat ilal Apa? bintu Muhammadu. Bintu Muhammadun. Terus. Muhammad. Oh, bintu Muhammadiyah. Bintu Muhammadin. Ya, bintu Muhammadin. Kenapa bintu Muhammadin? Mudhaf-mudhafun ya, Saudara. Iya, mudhafun ilaih. Ya, kenapa mudhafun ilaih? Karena anaknya Muhammad gitu. Gimana ya, Saudara? Kalau kita misalnya nggak tahu artinya nih ya, nggak tahu artinya. Kita lihat di sini. Isim yang di depan ini kan dia tidak dilekati oleh alif lam. Ya, ya kan? Iya. Nah, yang kedua ini juga tidak dilekati alif lam, tetapi dia kan ma'rifah. Nah, berarti sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah kalimat jenisnya mudhafun ilaih. Berarti kalau mudhaf itu wajib dhamma tanpa tanwin. Kemudian kalau mudhafun ilaihnya bukan wajib dhammah ya. Nanti bisa aja dia fathah, bisa aja dia kasrah, tergantung setelah sebelumnya di sini ada kalimat apa. Kalau seperti ini bentuknya berarti nggak ada awamil yang menjadikan dia fathah maupun kasrah, berarti di sini dhammah ya. Bintu Muhammadin. Tuh. Nah, bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Jamaknya berarti banatun Muhammadinnya tetap berarti ya, Saudara. Banatun. Kok tanwin? Banatu. Dhammah saja tanpa tanwin. Nah. Banatu Muhammadin dahabana ilal madrasati. Iya, na'am. Artinya? Artinya yang jamak anak-anaknya Muhammad telah pergi ke sekolah. Iya, putrinya Muhammad, putri-putrinya Muhammad telah pergi ke sekolah.
Nah, jadi ya di latihan yang ketiga di sini kita perhatikan di sini bentuknya semuanya bentuk jumlah ismiyah ya karena diawali oleh isim. Yang pertama, nomor soal pertama sama soal kedua itu sama. Ya, dia di sini didahului oleh isim ma'rifah yang dilekati oleh alif lam ya. Nah, tuh. Jadi mubtada itu wajib ma'rifah. Terus kemudian soal yang ketiga ya, soal yang ketiga ini diambilkan dari susunan kata atau susunan kalimat mudhaf ilaihi ya seperti kita ketahui juga mudhaf ilaihi termasuk jenis kalimat yang ma'rifah ya jadi semuanya mubtada itu harus ma'rifah terus kemudian nah di sini soal nomor 2 ada kata al jadidu ini disebut apa al jadidu Alif lam. Mari. Iya, disebut naat atau sifat untuk at-thalib ya. Sifat untuk thalib atau sifat untuk siswa. Nah, khobarnya mana? Khobarnya soal nomor 1, 2, dan 3 ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, khobarnya berupa jumlah fi'liyah, yakni apa? Zahabat, kemudian jalasat, dan zahabat ya. Keduanya ada zahabat. Nah, seperti itu. Terus kemudian sedangkan ila di situ ilal fasli fil fasli ilal madrasati itu keterangan tambahan ya kalau dalam bahasa Indonesia jar dan majrur. Nah, terus berikutnya kalimat berikutnya di sini disuruh merubah. Yang awalnya mubtada yang ini terdiri dari mufrad maka dirubah menjadi jamak. Nah, kita lihat ternyata di sini bentuk jamaknya adalah untuk mu'annas ya. Karena mufradnya juga mufrad mu'annas. Berarti dengan menambahkan apa? Rumus untuk jamak mu'annas salim. Alif. Alif dan ta ya. Mufrad ditambah dengan alif dan ta itu rumus untuk jamak mu'annas salim. Al mudarrisatu menjadi al mudarrisatu. Sinnya panjang. Kemudian ta terakhirnya berupa ta maftuhah. Begitu juga sama at-thalibat. Nah, di situ mufrad muannas. Maka ketika berubah menjadi jamak dengan menambahkan apa? Kata Dengan kerja, menambahkan apa, Umat? kata kerja bentuk Alif dan ta. Alif dan ta masih bahasannya. Jangan jauh-jauh dulu. Iya, masih deket aja ya. Jadi gini intinya ketika kita merubah dalam ke bentuk jamak ini udah nggak bingung lagi ya. Al mudarisatu mufrad kemudian dirubah menjadi jamak maka dengan menambahkan alif dan ta atau dengan membuka tak marbutohnya ini ya. Maka sebelum tak marbutoh maka diberi alif. Itu sudah rumusnya jamak muannas salim ya. Al mudarisatu. Kemudian kita lihat khobarnya. Nah, karena bentuk mubtada'nya di sini berupa jamak, maka kaidah mubtada khobar itu mengikuti. Jika mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Nah, di sini dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Sehingga tasrifannya tidak lagi menggunakan yang zahabat, taknya sukun, ya. Tapi menggunakan yang zahabna, tasrifan yang keenam. Tasrifan yang keenam ini maksudnya gimana? Coba yang pertama itu apa? Zahabat kalau domirnya huwa menjadi Zahaba. iya, Zahaba. zahaba. Huma? Zahaba. Zahaba. Banyak panjang. Terus? Jahabu. Zahabu. Ya, terus? Zahabat. Jahabata. Bat. Jahabat ya? Zahabat. Jahabat. Nah, zahabat. Terus? Zahabata. Zahabata apa zahabata? Zahabata dulu. Iya, zahabata. Terus? Zahabat. Jahabana. Nah,
Dhahabna. Nah, ini maksudnya yang transkripsian ke-6 tuh. Ya, domir apa? Dasarnya Hunna. Domir hunna karena al-mudarisat itu jamak. Baik, sampai sini paham? Sama Bingung, Ustazah. Mas? Enggak ya kalau bingung. Siapa yang bingung masih? Kalau untuk Ustazah, Ana mau tanya, yang kedua itu yang jadi datu, kalau jamaknya berarti tetap jududu ya Ustazah? Iya. Jududun. Kita Hmm. memakainya jamak taksirnya. Berarti kalau At-thalibatul jududu. jadi dun, berarti jududun juga Ustazah jamaknya. Iya, kalau yang apa? Mudzakkar, Yang untuk mudzakkar. mudzakkar. Iya, misalnya di sini at-tullabul jududu gitu ya. At-thalibatul jududu. Jamak taksir itu eh kalau tidak salah ya, itu lebih kuat dari jamak yang lainnya. Gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini saja ini belum connect ke apa ya? Ini apa bentuknya mufrad, apa bentuknya ini jamak apa gitu saja nanti dirubahnya ke kemana Oh, gitu. kalau ini tadi kan perintahnya kita disuruh merubah jumlah atau kalimat seperti di contoh ya. Nah, ini kan yang contohnya Zainabu kharajat minal fatli. Terus kemudian berubah menjadi Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Nah, kita lihat di sini ya. Ada kata apa Zainabu, kemudian Zainabu Aminatu wa Maryamu. Berarti kalau Zainabu ini kan satu orang aja, ya. Iya. Zainabu. Nah, kemudian yang kedua, kalimat yang kedua ini ada 3 orang. Zainabu, Aminatu, wa Maryamu. Berarti 3 orang. Maka di sini, ini namanya khobar. Khobarnya bentuknya jumlah fi'liyah. Maka harus mengikuti. Kalau di sini, mubtada'nya itu terdiri dari jamak, maka khobarnya, apabila dia di sini mu'anas, maka di sini juga jamak mu'anas. Ya, fi'ilnya berupa jamak mu'anas. Otomatis ini Zainab, Aminatu, Maryamu ini kan domirnya hunna, ya kan mereka, Iya. ya bukan anti, maksudnya bukan orang yang kita ajak bicara, ya dia kan kembalinya ke hunna mereka kan. Nah sehingga di sini khabarnya itu mengikuti, maka tasrifnya yang tadi ke-6 itu yang kharajna. Nah, itu untuk merubahnya. Yang dirubah apa? Ini mubtada'nya, terus kemudian juga khobarnya. Jadi khobar itu ada macam-macam. Ada khobar mufrad, ada khobar yang majemuk, ya. Nah, di sini kita masuknya di sini khobarnya yang berupa fi'il. Umi Yuyun mana yang masih bingung tuh yang tentang mana? Berarti kalau misalnya dirubah ke jamak, yang depannya itu pasti mufrad ya, Ustaz ya, gitu. Maksudnya gimana? Seperti mudarisatu, nah itu pasti bentuknya bentuk mufrad gitu ya, mufrad muannas. Iya, tergantung di depannya ini bentuknya apa. Kalau dia misalnya di sini musanna, dirubah ke jamak ya tinggal kita, kalau di sini bentuknya muannas berarti kita rubahnya ke jamak muannas. Kalau di sini misalnya musannanya bentuknya muzakkar berarti kita rubahnya di sini jamaknya berupa jamak muzakkar. Nah, tergantung di sini di depan ini kalimatnya apa yang disuruh ngerubah. Gitu. Kalau di sini mudarisatu berarti kan al mudarisatu berarti kan di sini mufrad muannas. Nah, berarti kita ngerubahnya menjadi apa? Jamak muannas juga. Nggak mungkin kita ngerubahnya ke muzakkar kecuali di sini tadi perintahnya dirubahnya ke muzakkar. Kayak yang kemarin-kemarin itu, domir-domir itu. Iya, iya, insya Allah ya. Ini Tuh. masih lama gitu. Masih meraba-raba ini maksudnya kayak mana. Tapi intinya seperti itu ya. Bila perintahnya di sini ini kan mufrad muannas, maka berarti kita ngerubahnya di sini jamak muannas karena seperti contoh ya kan? Nah, Iya, kayak gitu. Cuman yang dicontoh ini dia berupa mubtada'nya itu berupa nama orang iya. ya. Kalau di sini kan kayak siswa kayak gitu.
habis itu guru gitu ya, bu guru, siswa, kemudian anaknya Muhammad. Nah, kalau di sini langsung ke nama. Amin. Kita khairin. Mudah-mudahan. Jazakillah khair. Fatahullah alaiki futuhal arif. Baik. Jadi misalnya lagi ya, di sini kan khobarnya berupa fiil. Ya, misalnya lagi contoh lagi. Atau ini aja bikin jadikan latihan. Misalnya dahaba udah ya, ganti lagi bukan dahaba. Misalnya kharaja, kharaja nggak ada ya. Misalnya di sini dokter itu telah pergi. Ini jumlah, kita bikin di sini jumlah ismiyah ya. Kapan? Telah keluar dari rumah sakit. Nah, coba siapa yang berikutnya tadi? Saya Saya Ustazah. Ustazah ini laki apa perempuan? Dokternya perempuan. Dokter perempuan ya, karena Ya berarti at-tabibatu kharajat minal mustasfa. atau bibatu bentar. Kharajat Atau bibatu kharajat minal mustasfa. Nah, coba sekarang diganti ke jamaknya. atau At-tabibatu taknya tak biasa. Mm-mm. Kharajna min Iya, Hasan. Nah, kalau diganti ke jamak, berarti jamaknya jamak muannats salim memakai alif dan ta. tak Iya. Nah, seperti ini. Terus kemudian otomatis khobarnya yang berupa fiil itu juga berubah. Berubahnya berarti dia domirnya untuk kharaj hunna karena banyak ya, maka memakai kharaj. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini ada yang masih bingung lagi? Enggak ya? Terus misalnya lagi. Nah, sekarang ini kan dokternya dia untuk yang perempuan. Misalnya dokternya ini kita ganti laki-laki. Silakan. Berikutnya siapa? Setelah dokter Hela siapa? Silakan. ya anak Ustazah mohon bimbingannya. Mm-mm. Atau bibu kharaja Mm-mm. Mm-mm. minal mustasna Mustashfa. mustasfa. Mm-mm. Terus jamaknya? Jamaknya Mm-mm. at, atau bibuna ya Ustazah. Nah, kalau tabibun dia jamaknya mau ke jamak apa? Jamak taksir yang udah lewat kemarin. Oh, Mm-mm. atau bibun.
At-tiba'u. Atiba'u. Atiba'u. Hmm. Mm-mm. Kharaja. Lanjut. Kharaju. Kharaju. Minal mustafa. Iya, kharaju minal mustashfa. Nah, ini ganti yang diganti tinggal ininya aja. Ya, at-tiba'u. Al-at-tiba'u. Kharaju. Nah, ya, jadi ngikutin di sini tasrifan fiilnya. Pakai wawul jama'. Kharaju minal mustashfa. Ini kharaja. Ya, tanpa tak marbutoh. Taib. Nah, misalnya di sini, tapi tidak dirubah jadi musanna ya. Nah, ini ya cara merubahnya. Kalau ini untuk muzakkar berarti juga harus menyesuaikan fiilnya. Kalau mufrad mu'annas, mufrad muzakkar berarti di sini juga harus mufrad muzakkar. Nah, kemudian kalau dia berupa jamak ya di sini jamak taksir untuk muzakkar berarti fi'ilnya juga mengikuti harus bentuk dari jamak. Ini untuk jumlah ismiyah. Baik, gitu ya. Mahat, Iya, semoga Ustazah. tidak sudah lebih jelas lagi. Kita lanjutkan berikutnya. Jazakallah khair kasir. Wa jazakillahu khairan. Silakan berikutnya. Umi Nurul. Ya, Ustazah. Iya, silakan Umi. Asyir ilal asma'it taliyati bismin isyaratin lil qarib hadza hadihi haula'i. Ya, Yang berapa, berikanlah Ustazah? isim isyarat kepada isim-isim berikut ya dengan menggunakan isim isyarah lil qaribi yang dekat. Yakni hadihi atau haula'i ya. Masih ingat ya, hadza kemarin digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan dia digunakan untuk muzakkar, digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Kalau hadihi digunakan untuk muannas. Silakan Umi Nurul ini di sini. Yang nomor berapa? Ini satu, Ustazah. Ya. Haulai akhi. Akhi di sini bagaimana? Umi Gimana, Ustazah? ya, haula akhi di sini berapa jumlah orangnya? Satu. Satu. Jadi isim isyarah kata tunjuk yang digunakan berapa? Yang mana? Kalau haulai ini digunakan untuk jamak. Oh. Berarti akhi ini mu'annas atau muzakkar? Akhi. Akhi. Artinya apa akhi? Akhi paman ya, Ustazah. Akhi saudara saya. Ya. Ini akhi itu dari akhun. Akhun beridhofah dengan ya mutakalim. Ya, maka menjadi akhi. Ya, saudara laki-laki. Nah, berarti ini saudara laki-laki bentuknya dia muannas atau muzakkar, Umi? Muzakkar. Muzakkar. Nah, berarti di sini isim isyarah yang digunakan adalah isim isyarah yang mana? Muannas atau muzakkar? Atau jamak? Udah satu. Udah satu. Satu berarti yang mana kira-kira? Hadhihi ya, Ustazah. Kalau hadhihi itu digunakan untuk muannas. Oh. Berarti haulai. Kalau haulai digunakan untuk jamak. Berarti jamak. Satunya lagi. Satunya lagi apa, Umi? Hadhihi haulai. Hadza. Hadza.
Naam, satunya lagi adalah hadza. Jadi hadza ini hadza, hadhihi, haulai itu adalah isim isyarah. Semuanya adalah kata tunjuk. Yang mana semuanya ini digunakan untuk sesuatu yang dekat, ya, lil qarib. Isim isyaratin lil qarib. Hadza digunakan untuk muzakkar. Ya, kalau hadhihi untuk muannas. Nah, sedangkan haulai ini digunakan untuk jamak, ya, jamak muannas atau muzakkar. Ya, bisa muannas, bisa muzakkar. Baik. Ya, ini adalah saudara saya. Naam. Baik, lanjut berikutnya, silakan. Sebentar, Umi Nurul sampai sini masih bingung? Ya, udah tahu, insya Allah. Insya Allah ya, baik. Nah, lanjut berikutnya. Saya Ustazah. Nomor 2, hadhihi ukhti. Nah, lanjut. Tarjimi? Ngerti kan, Ini saudariku. Mm-mm. Ma, Ya, yang ketiga ya. Nah, Haulai rijalun. nah, Haulai rijalun ini mufradnya apa yang? rijalun laki-laki. Iya, mufradnya apa? Rijalun haulai mufradnya hum. Mufradnya rijalun? Ri- Rijalun Rajulun. rojulun. Rajulun, ya, rajulun. Mufradnya rajulun. Laki-laki. Nah, Laki-laki, ya. Rojulun, rijalun, rojulun, ya. barakallahu fiik. Baik. Haulai Artinya ini adalah mereka ini. mereka artinya mereka para lelaki. Ahsan. Nah, lanjut berikutnya. Haulai mudarrisuna. Ahsanti. Artinya sekalian, Uma? Oh ya. Ini para pak guru. Mm-mm. Baik, lanjut. Nah ya Ustazah. Iya, Umi? Hadhihi thalibatun. Thalibatun ini termasuk jenisnya isim apa, Umi? Isim isyarah ya Ustazah. Thalibatun. Thalibatun. Isimnya isim apa? Isim apa namanya? Isim Ada ciri-cirinya enggak ini? Cirinya apa kira-kira? fatahtain, domatain. Bedanya thalibatun dengan thalibun dengan yang di bawahnya apa? Thalibat. Apa namanya? Thalibatun. Itu jamak ya Ustazah. Nah, ahsan. Itu tadi ya maksudnya. Ini disebut isimnya jamak apa? Isim jamak. Jamak taksir. Jamak apa? Lah, ini kan ada ciri-cirinya. Thalibatun. Isim ma'rifah ya? Dia tuh dilekati alif lam. Thalibatun. Jamak taksir ya Ustazah. Bukan, ini ada ciri-cirinya nih isimnya ini. Ciri-ciri isim apa? Betul jamak, tapi bukan jamak taksir. Domatain itu ada domatain dia. Nah, bukan, semuanya bisa domatain. Mufrad juga bisa domatain. Jamak yang ada thalibat. Ada.
apa ya? Isim Heeh. jamak Coba. bukan jamak taksir ya Ustazah? Umi 3 kali udah jawab jamak taksir. Saya bilang bukan. Salah. Isim jamak Coba dilihati betul-betul. Kira-kira ada apa ciri apa di situ? eh, eh, Ya, bedakan antara tolibatun dengan tolibatun. Kira-kira yang membedakan apa ini? Di situ pasti ketemu jawabannya. yang bedakannya jamaknya itu Ustazah. Ya, ciri jamak apa? Tolibun lebih dari satu. Apa itu namanya? Jamak itu dibagi menjadi berapa, Umi? Jamak dibagi menjadi 2 ya Ustazah. Bukan. Kalau 2 apa aja coba? Jamak taksir sama jamak syimai dan kiasi ya. Yo. Bukan. Oke. Sudah? Masih penasaran? Coba. Anak tunggu. Kalau masih penasaran. Coba jamak tolibun isim istifham bukan ya? Isim a'lam. Kalau isim alam itu nama. Iya nama ya. Nama orang, nama tempat. Tolibat itu nama orang bukan? Bukan murid. Bukan. Tolibat. Kalau istifham itu artinya apa? Kata tanya. Istifham. Kata tanya bukan itu atau libatin, Umi? Bukan. Bukan juga, ya. Tadi udah betul jamak, cuman bukan jamak taksir. Jamak itu dibagi menjadi berapa tadi? 2 ya Ustazah. Kalau 2 sebutkan. Katanya Ustazah. Jamak apa? Lupa Ustazah. Baik, ya. Jamak itu dibagi menjadi 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kita lihat di sini, kita udah mempelajari jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim itu mudah sekali ciri-cirinya untuk kita ketahui bahwa itu adalah jamak muannas salim. Dengan adanya alif dan ta di akhir katanya, ini ciri-cirinya. Ya, nah jamak muannas salim ini biasanya dibentuk dari mufrad muannas. Iya, menunjukkan perempuan dia. Ya, jadi disebut apa tadi, Umi? Jamak muannas salim. Ciri-cirinya apa? Tak, alif dan tak. Alif dan tak, bukan domatain, bukan ya? Karena nanti mufrad juga domatain. Mufrad muannas juga domatain. Ya. Jadi bukan domatain ini cirinya, tapi adalah yang menunjukkan bahwa ini jamak muannas salim adalah alif dan ta. Ya. Ya, mungkin sedikit lupa aja Umi trinya. Iya, alif dan ta. Ya. Jadi perlu diingat-ingat kalau jamak itu dibagi menjadi 3. Jamak muzakkar salim. Ya, kemudian jamak muannas salim. Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, nah ini contohnya jamak muannas salim. Misalnya kata muslimuna. Muslimuna. Nah, ciri-cirinya ada waw dan nun. Kalau muannas salimnya apa? Muslimatun. Nah, muslimatun ada alif dan ta-nya. Sedangkan jamak taksir contohnya aqlamun ya, dia tidak ada ciri-cirinya. Ini harus melihat ke kamus yang tadi bersifatnya apa? Simai gitu. Baik, barakallahu fikun. Kita lanjutkan berikutnya. Amin wa minkum. Amin. Iya. Iya.
Haza ami. Heeh. Ami. Ini ada haza ami paman. Itu kalau pakai ain. Ini pakai hamzah berarti apa, Eyang? Kalau paman itu pakai ain. Ami. Oh, kalau ami ini Kalau pakai hamzah berarti pakai hamzah. Umi. iya, umi. Artinya apa umi? Hazihi ibu. Ibu, Oh, ya, iya. hazihi. Ibu saya, ya. Ini beridhofah. Jangan lupa ya, kalau ada bentuknya seperti ini, ada ya-nya, ini berarti dia beridhofah dengan ya mutakalim. Awalnya tulisannya begini, ummun. Kemudian dia beridhofah dengan ya mutakalim, maka menjadi ummi. Ya, isim syarahnya memakai yang mana, Eyang? Kalau umi itu kan berarti hanya satu, hazihi. Iya, hadhihi. Karena mu'annas, mufrad mu'annas ya. Iya. Nah, hadhihi ummi. Ahsan. Baik, berikutnya. Saya Maaf, Ustazah. Ustazah. Tafadhali. Ya, Abi ya Ustazah. Abi Naam. itu satu orang, berarti hada Ustazah. Hada Iya. Abi, Artinya apa, Umi? Bapak Ustazah. Iya, bagaimana mengartikannya? Hada ini bapak saya. Ini adalah ayah saya, iya. Jadi ketika kita berjumpa dengan semua isim ya, semuanya dia di belakangnya ada bentuknya ya, ya namanya ini ya mutakalim. Berarti isim ini ada terdiri dari dua kata, yakni yang pertama abun kemudian ana, ya. Jadi ini bukan satu kata. Abi itu terdiri dari dua kata, sama kayak ummi, terus ukhti, akhi, nah itu ya. Santi, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Terima kasih Ustazah. Mi Endang. Naam, ya saya terlewat tadi ya. Oh, insya Allah. Ini di sini ada tholibatun. Ini isim mufrad ya, muannas. Jadi kita menggunakan isim syarahnya hadhihi. Hadhihi tholibatun. Ahsanti, na'am, insya Allah. Barakallahu fikumi. Lanjut, berikutnya. Nomor satu lagi ya Ustaz ya. Tobibatun. Ini jamak mu'annas salim berarti haulai. Iya. Tobibatun. Haulai tobibatun. Artinya? Mereka ini para dokter perempuan. Iya, ahsanti. Mereka ini para dokter perempuan. Barakallahu fikuna jami'an. Baik, ada yang mau ditanyakan di latihan yang Rabi'an keempat? Masih ada satu lagi sudah per 10. Oh ya, ketutup. Silakan. Yuk lanjut. Nggak dengeran suaranya, Ukti Ica. Haulai. Iya, haulai. Naam. Tujarun. Apa makna tujarun? Pedagang. Iya, pedagang. Nanti baru kalau. Nah, di sini tujarun ini jamak taksir yang dia sifatnya si ma'i ya. Kalau mudarisuna ini kiasi. Jamak mudzakkar salim sifatnya kiasi. Taib, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Saja ulang yang pembahasan si Mai sama apa tadi itu saja. Oh, baik. Jadi jamak taksir ya. Jamak taksir.
itu ada yang bersifat simai. Jadi mendengar dari orang Arab. Artinya kayak melihat kamus kayak gitu ya. Jadi apabila orang Arab itu mengatakan misalnya jamaknya kolamun, polpen itu aklamun. Berarti jamaknya adalah aklamun. Contohnya di sini kita tulis aklamun. Ya, kemudian apalagi at-tiba'u. Ya, dan wama ghaira dzalik. Terus kemudian yang kedua itu kiasi. Ini bisa dikiaskan. Atau bisa dikiaskan. Jadi bahasa yang mudah dipahami, kiaskan atau dirumuskan. Jadi ada kayak timbangannya, wazannya. Nah, contohnya tadi kata masjidun, masa jidu. Kemudian mafa tihu. Nah, ini mengikuti wazan ya. Ini kiasi dia mengikuti wazan. Wazannya itu mafa mafa'ilu. Nah, ini namanya sighah muntahal jumu. Mafa'ilu. Baik. Sampai sini bisa dipahami yang maaf? Iya, bisa. Jadi gitu ya, jamak taksir itu kalau dia seperti nggak beraturan, ya nggak beraturan kayak akolamun, terus kemudian kalau karosiu kursi maka tibu itu semuanya kiasi, ya wazan-wazannya timbangannya itu ada. Nah kalau kayak aklamun, atibau, terus kemudian apalagi kemarin yang udah kita pelajari tujarun, ya. Terus kemudian pukulun. Nah, itu dia ikhwatun. Itu semuanya dia bersifatnya simai. Ya, jududun, kemudian asdiqau, kemudian agniau itu simai. Duyufun, ya. Kemudian fityatun itu semuanya sifatnya simai. Kemarin kita belajar yang di halaman 68, 69, 69, 70. Ya, nah itu ada coba dilihat lagi di situ. Nah, ini ya. Nah, ini kata tulabun ini termasuk yang simai. Tujarun juga sama. Simai. Hujajun juga simai. Rijalun ini juga simai. Kibarun juga sama, simai. Tandanya domah tanwin. Tidak, Umi. Tidak domatain. Semuanya nanti ada domatainnya. Ya, kayak abnaun, akmamun. Nah, ini juga simai. Oh, sebentar. Ini kalau yang fi'alun ini ada ininya. Sighah muntahal jumu. Ya, yang tulabun ini. Tulabun, tujarun, ini semuanya. Terus kemudian suyuhun. Ini simai. Artinya simai itu apa Ustaz? Mendengar. Simak. Mendengar. Sama ayat mi'u. Simaan. Mendengar. Mendengar dari mana? Mendengar dari yang orang Arab bilang langsung. Ya, karena bahasa Arab ini yang berasal dari orang Arab. Iya. Jadi kita taunya ya apa namanya merujuk kepada mereka berbicara. Itu namanya simai, mendengar. Kalau kiasi itu bisa dikiaskan pada rumus seperti itu.
Baik. Gitu. Hampir mirip sama dengan bahasa Indonesia ya Ustazah ya. Namanya ya. Gimana? Hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Bentar. Afan, ini apa suaranya ribut? Gimana Mukenta? Hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Iya, jadi kalau simak itu mendengar apa yang orang Arab ucapkan. Nah, kalau yang kiasi yaitu tadi ya seperti kita memiliki memiliki wazan atau bisa dikiaskan kayak tadi itu masjidun, mafa'ilu, masajidu. Gitu ya. Walau alam bisawab ini insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya di latihan berikutnya. Semoga bisa dipahami kaidah hari ini dan Allah mudahkan kita untuk memurajaah kembali apa yang udah kita pelajari. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khaira ala khudurikun wa ihtimamikunna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi usbi qadim insyaallah taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustazah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Tuhan.